kembali lagi bersama kami HC Lampasi TV. Masih dalam acara kesayangan kita, podcast seputar dunia kesehatan. Melanjutkan keturunan merupakan hak asasi manusia yang telah diatur keberadaannya di dalam konstitusi nasional dan internasional. Tentunya di dalam perkawinan yang sah. Dan untuk melanjutkan keturunan ini, pastinya harus melalui proses kehamilan dan persalinan. Berangkat dari itu, pada podcast kali ini kita akan membahas tentang kehamilan dan persalinan bersama narasumber kita, Dr. Feby Sri Rahayu. Selamat pagi, Dok. Selamat pagi, Kak. Sesuai dengan janji kita, pada hari ini kita akan membahas tentang kehamilan dan persalinan ya, Dok. Iya, oke. Tapi sebelum kita berbicara lebih jauh tentang kehamilan itu, tentunya kita harus tahu dulu kehamilan itu apa, Dok. Oke, jadi kita kan bahas hamil itu apa sih, Kak, gitu kan. Hamil, mungkin lihat nih ibunya perutnya besar, hamil tuh, itu ibu hamil. Jadi kita harus tahu dulu kehamilan itu apa. Jadi kehamilan itu adalah hasil dari suatu proses pembuahan namanya. Proses pembuahan ini terjadi saat sel telur yang dihasilkan oleh perempuan bertemu dengan sel sperma yang dihasilkan oleh laki-laki. Nah, proses ini terjadi setelah adanya hubungan badan antara laki-laki dan perempuan. Nah, itulah terjadinya proses kehamilan setelah terjadinya pembuahan dan adanya penempelan, makanya terjadilah proses kehamilan. Oke. Nah, untuk tanda atau gejala ataupun ciri-ciri dari kehamilan itu sendiri apa, Dok? Oke. Jadi ciri-ciri dari kehamilan ini kita bagi dua ya, Kak. Ada tanda pasti dan ada tanda tidak pasti. Tanda pasti ini adalah tanda yang semua perempuan akan mengalaminya. Yang pertama itu tanda pastinya adalah mensnya tidak datang. Jadi bulan itu dia tidak mengalami menstruasi. Kemudian yang kedua, apabila dilakukan pemeriksaan seperti pemeriksaan pipis atau urin lah kita bilang, dengan menggunakan alat namanya Texpac akan menghasilkan garis 2 atau menggambarkan dia adalah positif hamil. Dan yang ketiga, kita menggunakan alat USG. Dengan USG kita dapat melihat secara pasti apakah janin itu terdapat dalam perut ibu itu sendiri. Kemudian ada tanda tidak pasti. Yang dimaksud dengan tanda tidak pasti ini, tidak semua ibu mengalaminya, Kak. Misalnya saya mengalami, Kakak tidak mengalami. Misal kayak sering mual muntah, pusing, kemudian ada yang sering sedih gitu, lebih hormonalnya kan. Ada yang payudara membesar, seperti itu, Kak. Oke, mungkin di sini dokter bisa menceritakan sedikit bagaimana proses selama terjadinya kehamilan tersebut, Dok. Tadi kan kita udah bahas ya, Kak, hamil itu apa. Nah, berawal dari situlah proses kehamilan. Kemudian hamil itu kita menghitungnya dengan minggu. Usia kehamilan itu berdasarkan minggu. Minggu itu kita hitung dari hari pertama haid terakhir. Dari hari pertama haid terakhir itulah proses kehamilan terjadi. Di mana dari tanggal tersebut adanya pelepasan dari sel telur, bertemunya sel telur dengan sel sperma, kemudian terjadinya penempelan hasil dari pertemuan tersebut di dalam rahim ibu. Kemudian rahim tersebut menempel dan lama-lama berkembang, memiliki plasenta, memiliki detak jantung bayi, dan itu dapat kita deteksi pada usia 8 minggu kehamilan. Kemudian bayi itu berkembang sampai usia hamil aterumnya atau usia hamil matangnya itu adalah 38 sampai 40 minggu gitu, Kak. Nah, di saat itulah terjadinya proses persalinan akan kita tunggu. Berarti normalnya 38 sampai 40 minggu ya, Dok? Iya. Itu waktu yang lama ya, Dok? Sangat lama sih. Nah, selama itu kira-kira pemeriksaan apa aja yang perlu kita lakukan selama proses kehamilan itu, Dok? Sama proses itu yang pasti kita harus melakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan ya, Kak ya. Bisa itu ke bidan atau ke puskesmas. Pemeriksaan yang pertama kita lakukan adalah pengukuran tekanan darah. Biasanya kalau ibu-ibu pergi ke puskesmas pasti dapat buku ini nih wajib punya nih ibu. Di sini lengkap semua, jadi ibu-ibu bisa baca tanda-tanda semuanya, Kak ya. Nah, di sini tuh dijelaskan ada pengukuran tinggi tekanan darah ibu, ini sangat penting nih untuk mengurangi resiko adanya terjadinya kejang pada ibu nantinya apabila tensinya tinggi. Kemudian yang kedua itu berat badan ibu, tinggi badan ibu, dan ada juga pemeriksaan laboratorium. Nah, kalau di puskesmas kita, pemeriksaan laboratorium yang wajib itu adalah pemeriksaan HB, kadar hemoglobin darah. Kemudian ada pemeriksaan triple eliminasi namanya. Nah, ini merupakan program pemerintah di mana di sini kita periksa HIV, HBsAg atau hepatitis, kemudian sifilis. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan urin atau pipis. Di sini kita melihat apakah adanya
gangguan ginjal atau adanya gangguan dari diabetes pada ibu. Selanjutnya juga ada golongan darah. Nah, golongan darah ini diperlukan apabila ibu nanti melahirkan butuh golongan darah yang cepat. Sudah ada golongan darah yang kita lakukan pemeriksaan. Kemudian satu lagi Kak, ada yang lupa. Lingkar lengan. Nah, lingkar lengan kan ada tuh ibu dengan cek katanya. Cek itu ditandai dengan lingkar lengan kurang dari 23,5 cm. Karena ini akan berpengaruh kepada berat badan lahir janin nantinya. Gitu. Oke. Nah, secara fisik orang hamil dan orang yang tidak hamil itu jelas berbeda ya, Dok. Berarti makanannya juga harus berbeda ya, Dok ya. Bagaimana dengan nutrisi yang diperlukan selama kehamilan itu seperti apa? Oke. Ada yang bilang sih makannya banyak dong karena untuk 2 orang. Nah, sebenarnya gizi ibu hamil ini yang penting adalah cukup semuanya. Jadi karbohidratnya itu sesuai porsi, proteinnya yang dilebihkan. Karena protein inilah yang nanti akan diserap oleh oleh janin. Nah, untuk trimester awal di mana saat-saat itu Kak ya rawan ya, ibu-ibu masih mual, lihat makanan aja mual gitu Kak ya, apalagi mau dimakan. Nah, sebenarnya di saat inilah golden period dari si janin. Di sini perkembangan otaknya, perkembangan organ-organ tubuhnya ditentukan dari trimester awal ini. Selain meminum vitamin, asupan makanan tentu sangat penting. Jadi walaupun ibu mual muntah, tetap diberikan makanan sedikit tapi sering dengan memperhatikan gizinya juga dengan lengkap dengan proteinnya ya Kak. Walaupun ibunya muntah, makan lagi. Jadi seberapapun keluar tetap ada yang diserap oleh tubuh si janin gitu. Habis itu untuk sampai trimester akhir ya tetap makanannya itu harus tinggi zat besi juga gitu agar nanti kadar HB dalam tubuhnya tetap cukup. Mungkin di sini dokter bisa memberi beberapa tips agar ibu hamil nantinya mudah dalam persalinan. Oke. Tipsnya ya pasti semua ibu pengennya lahirnya normal ya Kak ya. Jadi untuk ibu-ibu yang sedang menunggu persalinan, mungkin ada beberapa tips dari saya agar persalinannya normal dan berjalan dengan lancar. Yang pasti itu ibu harus memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan untuk dapat memastikan apakah ibu bisa lahir normal apa enggak, apakah posisi bayinya mendukung atau enggak, apakah tidak ada tanda komplikasi misalnya tekanan darah ibu tinggi atau ibu ada penyakit penyerta lain ya Kak ya. Nah, apabila semuanya setelah disingkirkan, ibu bisa melakukan kegiatan sejak usia kehamilan 28 minggu atau 7 bulan ya Kak ya. Mulai dari jalan santai itu untuk menguatkan fisik ya, waktu menguatkan fisik untuk kita lahiran. Kemudian bisa dengan berjalan, olahraga ringan lah yang menurut ibu cukup tidak membuat ibu merasa capek. Ya. Kehidupan orang-orang di Indonesia syarat tentang mitos yang sangat mereka percaya, tak terkecuali dengan mitos tentang kehamilan. Banyak mitos yang beredar di dalam masyarakat yang perlu kita cek kebenarannya. Untuk itu, kita langsung masuk ke sesi kedua, yaitunya mitos atau fakta. Bagaimana Dok? Siap Dok? Siap Kakak. Oke. Selama proses kehamilan tentunya kita akan sering mengalami rasa panas gitu ya dokter ya. Nah, apakah boleh kita melakukan mandi malam? Karena di masyarakat kita sering dikatakan mandi malam dapat mengakibatkan anak lahir kebiruan. Oke, itu jelas mitos ya ya Kak ya. Jadi kalau anak lahir dengan kebiruan itu berarti terjadinya adanya selama proses persalinan, mungkin saat persalinan, lama di jalan lahir, atau mungkin ada kelainan pada si janin tersebut. Jadi nggak ada hubungan ya Kak antara mandi malam hari dengan anak lahir kebiruan. Mungkin anak sultan kali Kak ya, berdarah biru. Berarti boleh ya kalau mandi malam. Oke. Terus katanya kalau duduk di tepi pintu itu juga akan mempersulit jalannya lahir anak gitu dokter. Ya itu mitos ya Kak ya. Jadi mungkin orang tua nganggapnya kalau kita berdiri di depan pintu menghambat jalan orang masuk ya. Jadi kalau untuk terhambatnya untuk janin untuk keluar itu bisa dilihat normalnya antara besar kepala janin dengan besar panggul ibu. Mungkin kepala janin lebih besar daripada proporsi dari panggul ibu. Jadi itulah pasti ada yang menyebabkan lahir bayi itu lahirnya susah keluarnya gitu.
itu, bukan karena ibunya sering nongkrong, tapi kalau bergosip di depan pintu itu ya juga harus dihindari ya Kak ya. Terus katanya wanita yang pinggulnya besar itu akan sangat mudah melahirkan ya dokter. Berarti bisa kita lihat dari fisiknya ibu gitu. Iya. Begitu pinggulnya besar berarti kita bisa dipastikan ibu itu bisa melahirkan secara normal. Jadi kalau menurut orang-orang awam nih ngelihat panggul ibu besar, wah berarti jalan lahir bayi pun besar ya. Itu padahal itu adalah mitos, karena tulang panggul ibu itu dilihat dengan pemeriksaan dalam. Jadi dokter akan melakukan pemeriksaan apakah lebar tulang panggulnya besar atau enggak. Jadi kalau ibu panggul besar itu mungkin lemaknya aja yang besar Kak ya. Jadi mungkin ibu-ibu jangan bangga dengan panggul besar. Berarti nggak ada hubungannya ya? Nggak ada. Terus melahirkan itu adalah ujung dari penantian setelah sekian lamanya, lebih kurang 40 minggu atau 280 hari ya dokter ya. Nah selama itu kan rahim terus berkembang dari kecil sampai besar, sampai itu apa benar sampai 500 kali pembesaran dok? Ya itu benar ya, fakta. Bisa dibayangkan aja ibu-ibu dengan kehamilan kembar ya Kak, ada yang kembarnya lebih dari 2 bahkan. Nah itu pasti janin rahimnya itu bertambah besar dari ukuran semula bisa sampai 500 kali. Itu subhanallah sekali memang. Berarti itu fakta ya? Fakta. Luar biasa sekali. Nah di masyarakat kita sering kita dengar kalau melihat ibu hamil, nanti kan pasti ditengok, oh hamilnya bulat, gantung, itu anaknya laki-laki gitu ya. Terus kalau sebaliknya, oh tampak tinggi, perutnya melebar, pasti anaknya perempuan. Apa bisa seperti itu dok? Ya, ukuran dan bentuk perut menunjukkan jenis kelamin bayi. Itu mitos ya Kak ya. Jadi bentuk dan ukuran dari perut ibu itu tidak mempengaruhi dari itu jenis kelaminnya apa, perempuan atau laki-laki, karena itu berdasarkan dari lemak yang ada di perut ibu dan posisi dari bayi itu tersebut gitu. Oh berarti untuk memastikan jenis kelaminnya nggak bisa dari bentuk perut ya dok ya? Kita pernah belajar tentang kromosom gitu ya dokter ya. Ibu itu memiliki kromosom X. Apabila kromosom X bertemu dengan kromosom X yang dibawa oleh ayah, maka anaknya akan perempuan. Apabila kromosom ibu yang tetap X ini bertemu dengan kromosom Y, maka akan lahir anak laki-laki. Berarti dari situ kita bisa pastikan jenis kelamin anak itu ditentukan oleh ayah. Mitos atau fakta? Itu fakta ya Kak ya. Jadi memang jenis kelamin itu dibawa oleh dari sel sperma si ayah. Nah untuk yang melakukan ingin punya anak perempuan, punya anak laki-laki, nah itu tuh kan bisa bertanya ke ahli. Nanti karena sel sperma ini X atau Y, dia akan ada yang lebih peka ke asam, ada yang lebih peka ke basa. Jadi nanti itu lebih lanjutnya ingin program hamil punya bayi laki-laki dok, punya bayi perempuan, nanti bisa konsultasi sama ahlinya. Itu fakta berarti Kak ya. Oke, selanjutnya, nah sekarang kan teknologi itu udah semakin berkembang, tidak tertutup juga dengan di dunia kesehatan ya. Seperti yang kita ketahui sekarang kan udah ada yang namanya alat untuk melihat perkembangan bayi di dalam kandungan gitu. Seperti metode USG ya dokter ya. Nah katanya terlalu sering melakukan USG ini akan membahayakan janin dok. Oke, langsung jawab ya Kak, itu mitos, karena USG itu adalah dia menggunakan ultrasound, jadi bukan radiasi kayak alat radiologi lainnya. Jadi itu adalah metode paling aman memang karena dia cuma menggunakan getaran suara, menangkap getaran suara yang dihasilkan oleh janin. Nah jadi USG tiap bulan nggak apa-apa kok, nggak pengaruh berarti boleh sama ya? janin. Boleh, asalkan uangnya ada sih. Oke. Terus selanjutnya, setiap orang memiliki cara yang berbeda dalam mendapatkan posisi tidur yang nyaman ya dokter ya. Ada yang biasanya telungkup, ada yang miring, ada yang terlentang juga. Nah katanya begitu kita hamil kita tidak boleh lagi tidurnya tengkurap. Itu mitos atau fakta dok? Itu mitos Kak ya. Karena jadi ibu-ibu nggak usah takut, karena begitu besarnya Allah menciptakan dan melindungi janin. Jadi janin itu kan dilapisi oleh berlapis-lapis sampai ke ada air ketuban yang melindunginya, nanti ada selaput ketubannya, perut ibu, ada lemak dari perut ibu. Jadi kalau misalnya masih trimester awal mungkin ibu-ibu bakal nyaman untuk telungkup Kak. Tapi kalau udah perut besar untuk telungkup pun susah. Jadi
Tergantung itu kenyamanan berarti ya, ya. itu kalau terlungkup pun nggak apa-apa, jadi nggak ada pengaruhnya akan menekan janin atau apa, itu mitos. Mitos. Selanjutnya, proses persalinan itu dimulai saat adanya kontraksi pada rahim yang semakin lama semakin kencang ya dokter ya. Nah, benarkah kontraksi itu tidak berhenti bahkan sampai setelah kita melahirkan, dok? Ya, kontraksi itu dia akan terus ada sampai rahim kita akan mengecil kembali, Kak. Jadi itu fakta ya. Berarti memang jadi tetap ada setelah lahir keluar janin, rahim akan terus berkontraksi untuk mengeluarkan ari-ari. Kalau tidak kontraksi itu malah jadi suatu kegawat daruratan untuk para medis. Oke, berarti itu hal yang tidak perlu ditakutkan ya dokter Iya, ya. jangan cemas ya. Terus selama kehamilan seorang wanita akan lebih sensitif ya dok terhadap lingkungannya. Bisa saja tiba-tiba dia menangis. Terus katanya saat ibu menangis, bayi yang dalam kandungannya juga ikut menangis. Itu mitos atau fakta? Ya, itu fakta. Walaupun kita tidak bisa menangkap secara langsung kayak visualnya bayi itu menangis, tetapi janin itu akan merasakan emosional dari si ibu, bahkan telah bisa mendengar suara-suara di sekitar ibu walaupun itu samar. Jadi ibu itu harus happy biar bayinya juga happy gitu. Oke, saat ini kita sering dengar tentang pendidikan pranatal atau pendidikan yang dimulai dari bayi masih dalam kandungan. Karena katanya bayi sudah bisa mendengar bahkan saat dia masih dalam kandungan. Nah, itu mitos atau fakta, dok? Nah, kayak yang disampaikan tadi berarti itu fakta, karena bayi itu perkembangan mulai berapa bulan ya? Trimester kedua itu mulai berkembang tuh penglihatannya walaupun samar-samar, pendengarannya walaupun samar-samar, jadi dia masih bisa mendengar apa yang diucapkan oleh sekitar. Jadi kalau misalnya lagi hamil jangan marah-marah, jangan berantem-berantem sama suami istri gitu, jadi harus berarti tenang, harus damai. Berarti di sini juga kita butuh dukungan dari suami ya dokter? Ya tentu ya? lah, Kak. Oke. Wajib ya suaminya harus mendukung. Nah selanjutnya, salah satu dari tanda kehamilan adalah mual dan muntah di pagi hari, atau lebih kita kenal dengan morning sickness. Katanya morning sickness ini cuma ada di trimester awal dan hanya pada pagi hari aja, dok. Oh, itu mitos, Kak ya. Karena jadi mual muntah itu bisa kapan saja pada ibu hamil, dan bahkan ada yang berlangsung sampai trimester ketiga. Jadi itu adalah mitos. Terus selanjutnya, kucing merupakan salah satu hewan peliharaan favorit. Nah, katanya selama kehamilan kita harus menyingkirkan kucing. Itu fakta atau mitos, dok? Itu sebenarnya mitos sih, Kak. Kasihan kucingnya, Kak, ada cantik-cantik, ada yang Persia dibawa keluar ya, Kak. Yang penting adalah tetap menjaga, tetap cuci tangan setelah megang kucing, atau jangan menyentuh kotoran dari kucing itu sendiri gitu. Berarti bukan kucingnya yang disingkirkan ya dokter ya? Selama kucingnya masih dirawat, terjaga, misalnya kan sekarang udah banyak vaksin kucing, berarti nggak apa-apa ya. Terus selanjutnya, seksio atau operasi cesar adalah salah satu jalan keluar untuk penanganan persalinan. Nah, seksio adalah jalan keluar yang paling mudah. Ini mitos atau fakta, dok? Itu mitos ya, Kak ya. Jadi persalinan atau persalinan secara normal ataupun secara seksio itu sesuai indikasi. Jadi apabila memang tidak bisa dilahirkan secara normal, baru diputuskan untuk melahirkan secara operasi atau seksio. Jadi itu adalah mitos. Baiklah. Terus ada lagi yang bilang kalau melilitkan handuk di leher kita akan mengakibatkan lilitan tali pusat pada anak. Itu bagaimana, dok? Ya ampun, itu anaknya visualnya terlalu ini ya, Kak ya. Jadi itu adalah mitos. Lilitan pusat pada bayi itu terjadi karena gerakan bayi itu sendiri. Kadang ada bayi yang terlalu aktif, atau misalnya ibu dengan kehamilan sudah lebih dari 2 atau 3, jadi ruangan rahimnya pun besar, jadi untuk gerakan bayi pun mulai lebih bisa dewasa ya. Dia bisa berakrobat, jadi nanti itulah yang melilit-lilit. Jadi bukan karena kakak melilit di itu ya, bukan melilit gara-gara handuk ya dokter ya. Bukan. Baiklah, untuk yang terakhir ya, dok. Oh banyak ya, Kak ya. Iya, selama kehamilan otomatis ibu akan mengalami peningkatan berat badan.
Namun katanya setelah melahirkan semua berat badan yang bertambah selama kehamilan ini akan otomatis hilang. Itu mitos atau fakta, Dok? Ya tergantung kenaikannya berat badannya berapa ya Kak ya. Tapi itu adalah mitos. Kalau misalnya ibunya kenaikan berat badannya selama 30 kilo, taunya anak janinnya cuma 3,5 kilo, ya itu pasti penurunan berat badannya tidak semua, sesuai, ya. tidak kembali ke normal. Jadi itu mitos. Mitos. Berarti banyak yang mitos. Ya mitos banyak yang berkembang di masyarakat dibandingkan fakta. Jadi tetap harus cari tahu faktanya dulu sebelum percaya mitos. Oke, terima kasih dokter untuk waktunya. Oke, Kak. Nah, itulah podcast kita pada hari ini bersama Dr. Feby. Nantikan podcast kami selanjutnya, tentunya dengan tema yang berbeda. Jangan lupa untuk like, share, and subscribe. Dadah!